1881, pertarungan 7 Star Fighting Immortal telah selesai. Nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api Penulis, Lemon Kyushia. Plus mematikan mengatur ulang, bocah, mati. Kekuatan seluruh tubuh Xuanshan melonjak hingga batasnya, dan kemudian raungan yang luar biasa keras terdengar di seluruh lapangan, lengannya tiba-tiba tertekuk, dan pedang tulang berbentuk ikan yang tajam melintas dari belakang, menusuk penutup Xiao Yantian, pergi. Bentuk pedang tulang berbentuk ikan itu cukup aneh, dan energi iblis hijau membubung ke langit. Sekilas, diketahui bahwa itu adalah senjata iblis hangat milik orang ini. Transformasi Dewa Naga, Xiao Yan mendengus dingin, tubuh dan lengannya juga ditutupi dengan sisik naga, dan kekuatan jiwa yang menyilaukan membentuk pakaian energi pertahanan untuk membungkusnya. Tidak diragukan lagi bahwa semangat juang sedang ditampilkan. Gejala sisa dari kekuatan yang meroket juga sangat jelas. Sekarang tubuh Xiao Yan cukup ilusi, dan hanya konfrontasi antara hidup dan mati yang dapat dengan cepat menyelesaikan gejala sisa ini. Bang bang bang, pedang tulang berbentuk ikan itu membawa kekuatan yang lembab dan tebal. Ketika baru saja mengenai Xiao Yan, benturan logam yang keras terdengar di domain api akasia, dan bahkan kumpulan energi iblis yang mendominasi. Terungkap dari situ bahwa Xiao Yan, yang samar-samar ditekan oleh energi iblis yang sangat tirani itu, kehabisan napas. Orang ini sangat kuat. Setelah pukulan pertama, mereka berdua mundur serempak. Jelas, Xiao Yan masih dalam posisi yang kurang menguntungkan dalam benturan antara pedang tulang berbentuk ikan dan penguasa kuno api yang berbeda. Api pada binatang kecil ini agak aneh. Memegang pedang tulang berbentuk ikan di tangannya, wajah Xuanshan menjadi gelap. Ketika kekuatan tingkat kesempurnaan abadi pertarungan 7 bintang miliknya mengenai Xiao Yan, api merah muda di lapangan api, serta api merah menyala milik Xiao Yan sendiri, sebenarnya mengikis dan menyerap kekuatannya sendiri. Dan karena tubuhnya sendiri adalah makhluk gaib di lautan, atribut api memiliki tekanan yang kuat padanya, dan hati Xuanshan juga muncul untuk sementara waktu. Berat, meskipun Xiao Yan ini lemah, dia mungkin orang terkuat di antara 7 dewa pejuang bintang yang pernah ditemuinya dalam beberapa tahun terakhir. Tidak bisa diseret, harus segera berakhir. Setelah beberapa saat, awan air memenuhi sekitar Xuanshan, langsung memenuhi seluruh domain api akasia, sehingga mengubahnya menjadi pemandangan air yang dalam. Pada saat yang sama, tubuh manusia Xuanshan juga cepat larut, bergerak menuju ilusi supernatural lainnya. Tuan Xiao Yan, hati-hati, ini adalah tubuh monster Xuanshan, baik dalam kekuatan maupun pertahanan, telah meningkat pesat. Daiki di samping dilindungi oleh kekuatan jiwa Xiao Yan, tetapi melihat pemandangan ini, dia tidak tahan. Setelah berbicara, kekuatan penuh Xuanshan Qixing Dou Xian, tubuhnya tidak diketahui, dan dia tegas dalam membunuh orang lain, yang tidak sebanding dengan 3 tetua sebelumnya Xuanyi. Senang rasanya datang. Setelah domain api akasia juga dibungkus oleh air yang tak terhitung jumlahnya, enteritis patah akasia yang berwarna merah muda masih mengeluarkan suhu yang langka, tetapi tubuh Xuanshan tiba-tiba menghilang dan berevolusi menjadi paus dengan tubuh setinggi ratusan kaki. Ada kata-kata padat di kepala paus, dan kata-kata itu seperti mantra, memberi Xuanshan kekuatan yang sangat tirani dan misterius. Ho ho ho, monster paus itu tiba-tiba mengangkat kepalanya, dengan suara yang tinggi dan marah, memutar tubuhnya yang besar, mendorong air yang deras, ia bergegas menuju Xiao Yan. Penindasan semacam itu, tekanan besar dari aliran air, tampaknya tidak kurang dari penindasan yang dibawa oleh wajah Dewa Pejuang Bintang. 8. Tetapi Xiao Yan tidak memiliki kejutan apapun, sebaliknya ia cukup senang. Yang kita butuhkan adalah penindasan semacam ini, yang kita butuhkan adalah tekanan semacam ini, jika tidak, bagaimana kita bisa bersatu kembali. Kekuatan jiwa, Yu Ming Tianxuan, Xiao Yan mencibir ketika dia melihat orang ini menggunakan kekuatan tubuhnya begitu dia datang, tatapannya menjadi dalam, dan energi jiwa yang menyilaukan berdesir menjadi raungan aneh, menyebar ke seluruh medan, tingkat kekuatan jiwa itu langsung mengenai meridian paling rentan di tubuh monster itu. Sekali terkena, saya khawatir orang ini akan langsung mati. Lagi pula, di antara monster supernatural, kecuali beberapa keberadaan khusus, hampir tidak ada kejutan untuk mengolah kekuatan jiwa, dan kebanyakan dari mereka hanyalah orang-orang sembrono yang fokus pada kekuatan fisik atau pertempuran. Kekuatan macam apa ini? Tetua Agung di sisi lain melihat ini, alis Bai Huahua berkerut, seolah-olah dia bisa mencium aura yang sangat berbahaya dari kekuatan tak kasat mata ini. Kerak,
Ketika kekuatan jiwa hendak menyerang monster paus itu, tubuh yang terakhir terpelintir, dan kekuatan di atas kulit perlahan-lahan menyebar, secara tak terduga menahan serangan jiwa Xiao Yan untuk sementara waktu. Penguasa langit yang menghancurkan lapisan ketujuh. Tanpa ragu-ragu, dia memegang penggaris kuno di tangannya, dengan meningkatnya nyala api benih surga agung, tubuhnya bergerak seperti hantu, dan dia dengan mudah mendatangi monster paus dan binatang buas, dan itu adalah tebasan terus-menerus yang ganas dari 7 penggaris api. Weng berdengung. Kali ini, monster paus tidak memiliki ruang untuk menghindar, dan ketika 7 nyala api mengenai tubuhnya, rasa sakit yang membakar seperti jantung yang menusuk menyebar di permukaan kulitnya. Ah, menderita sampai mati. Seni jurang air. Tubuh Xuanshan disiksa sampai mati oleh Xiao Yan. Segera, mantra yang tak terhitung jumlahnya melonjak di sekitar tubuhnya, dan aura kekaguman, disertai dengan suara keras seperti tsunami yang tak terhitung jumlahnya, muncul. Pada saat ini, semua arus air di lapangan berada pada kecepatan yang tenang di sekelilingnya, dan keheningan yang tak terlukiskan merasuki seluruh lapangan. Pukulan yang putus asa, segel Raja Surgawi. Melihat orang ini seperti ini, Xiao Yan mendengus dingin, ki pertempuran yang menyilaukan berubah menjadi riak energi yang substansial, seperti letusan gunung berapi yang terus-menerus meluap, telapak tangan perlahan tergenggam dan berinteraksi, satu demi satu kekuatan yang tidak jelas dan kuno, menyeduh keluar. Kematian bagi Master Sekte ini. Xuanshan berteriak keras, dan kemudian arus air yang tak terhitung jumlahnya membentuk rantai air dalam susunan yang langka, dan menusuk Xiao Yan, tampaknya setiap rantai air mengandung rantai air. Cukup untuk melenyapkan kekuatan tirani Xiao Yan. Segel Raja Surgawi. Melihat ini, Xiao Yan melihat pola kuno di telapak tangannya akhirnya menyeduh, dan segera jejak telapak tangan kuno jatuh dengan lembut dan bergegas menuju Xuanshan. Boom! Jejak telapak tangan kuno dengan banyak kekuatan misterius gelombang menyentuh rantai air tirani, dan ledakan memekakkan telinga terdengar di lapangan, tampaknya itu akan mendukung medan api Acachia kapan saja melepaskan diri. Master Sekte, melihat pemandangan ini, Tetua Agung juga sedikit tercengang. Bagaimana bisa orang ini di tahap awal Seven Star Fighting Immortal begitu tidak bisa dibedakan dari Sek Master? Boom! Setelah gelombang riak energi yang mengerikan, bekas luka besar dan kecil di tubuh Paus Xuanshan, dan bahkan napasnya pun banyak yang layu. Pukulan tadi menghabiskan banyak sumber dayanya, tetapi sebaliknya, Xiao Yan seolah tidak terjadi apa-apa. Benar saja, kekuatannya telah meroket banyak. Sekarang selama kamu tidak bertemu dengan orang-orang yang sangat menyimpang, dan para master dengan keterampilan bertarung di atas puncak peringkat suci, aku khawatir kamu tidak terkalahkan di bawah 8 bintang. Pada saat ini, Xiao Yan tertawa. Peningkatan kekuatan dan penyempurnaan, ditambah dengan peningkatan api abadi, kekuatan fisik dan kekuatan Xiao Yan sekarang berbeda dari sebelumnya. Sekte Master Xuan, biarkan aku mengantarmu. Pada saat ini, api kuning perlahan menyebar dari tubuh Xiao Yan, dan suhu serta kekuatan semacam ini membuat Xuanshan dan Tetua Agung tiba-tiba terlihat sebuah perubahan, pupil mata menyusut rapat. Dari nyala api kuning itu, mereka benar-benar mencium aroma ketakutan akan kematian. Tuanku, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, Sekte Yaoxuan kami berjanji untuk mundur, silakan. Pada saat ini, melihat Xiao Yan, yang diselimuti api panas seperti dewa api, dan kekuatan api kuning yang tak tertandingi di domain tersebut, tetua pertama tidak dapat menahan diri untuk memohon belas kasihan dengan suara rendah. Dia tidak ragu bahwa di bawah api yang ganas ini, mungkin mereka berdua bergabung, dan tidak ada peluang untuk menang. Boom! Tanpa ragu-ragu, tangan Xiao Yan terbakar dan jatuh, dan nyala api suci yang sangat terang menjerat mereka berdua tanpa suara, di sini. Meskipun mereka berdua adalah Dewa Pejuang Bintang 7, mereka berada di peringkat 15 api suci teratas tanpa tindakan pencegahan apapun. Mereka juga tidak memiliki perlawanan dan terbakar abis, dan bahkan monster itu sendiri tidak muncul, benar-benar berubah menjadi debu, tetapi sayangnya tidak ada pil iblis. Dan tanpa Xuanshan dan Tetua Agung, saya khawatir iblis Xuanzong akan hancur total, dan krisis di lembah kupu-kupu juga akan merugikan diri sendiri, yang tidak diragukan lagi merupakan hal yang hebat bagi lembah kupu-kupu. Ayo pergi, mereka seharusnya tidak mengganggumu lagi di masa depan. Setelah melakukan semua ini, Xiao Yan melepaskan penyamarannya, memperlihatkan pakaian hitamnya, dan berkata kepada Daiki, seolah-olah dia telah melakukan hal yang biasa. Tuan Xiao Yan, Anda, meskipun mereka mengatakan mereka pantas mati,
akan terlalu kejam untuk melenyapkan mereka seperti ini. Sebenarnya, kita dapat berkomunikasi dengan baik dan mencoba melatih mereka. Kalau begitu, Daiki tampak cukup naif. Melihat pemandangan yang mengerikan di lapangan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik, terutama ketika mereka berdua meninggal. Pupil matanya, sehingga ingatannya masih segar. Oke, lain kali perhatikan. Melihat ini, Xiao Yan tidak menjelaskan, tetapi tersenyum perlahan. Xiao Yan masih memahami prinsip memotong rumput tanpa mencabut akarnya, dan angin musim semi bertiup dan beregenerasi. Tetapi ide Daiki tidak salah, jadi dia tidak terpaksa menjelaskan sesuatu. Ayo pergi, pulang. Begitu suara itu jatuh, mereka berdua juga pergi ke base camp dengan lancar. Valley Master, Patriark, menurut laporan para penjaga yang mengikuti Tuan Xiao Yan, Demon Xuanzong Sect Master dan Great Elder telah jatuh. Pada saat yang sama, di inti Butterfly Valley, beberapa tokoh kuat berdiri di sini, di antaranya diwakili oleh dua wanita, sosok bungkuk, seorang wanita dengan wajah elegan, Butterfly Valley Master dan Butterfly Valley Patriark, dan seorang pria, yang pucat tetapi mengandung aura kasar. Xiao Yan ini benar-benar luar biasa. Biarkan dia pergi ke 10.000 iblis untuk bergabung dengan pasukan atas nama lembah kupu-kupu kita. Aku khawatir orang ini akan berdiri di daerah yang agak tirani di dunia iblis di masa depan. Pada saat ini, leluhur lembah kupu-kupu berkata sedikit, berbicara kepada Xiao Yan dengan suaranya. Meskipun dia mengirim Xiao Yan untuk mengepung Xuanshan karena keegoisan dan kesepakatan, dia cukup senang mendengar pencapaian Xiao Yan seperti ini. Jika tidak ada Xiao Yan, aku khawatir akan membutuhkan banyak kekuatan untuk menghadapi 7 dewa pejuang bintang. Harga seperti itu jelas tidak dapat diterima oleh leluhur lembah kupu-kupu. Beberapa orang mengangguk dan perlahan merencanakan langkah yang tersisa. Dalam beberapa hari berikutnya, kehidupan Xiao Yan relatif stabil. Dia memiliki metode iblisisasi eksklusif dari leluhur lembah kupu-kupu. Sekarang Xiao Yan juga penuh dengan energi iblis. Aku khawatir bahkan beberapa iblis besar di dunia iblis sangat sulit untuk melihat melalui Xiao Yan. Identitas, dan dunia luar, pusat kekuatan iblis Xuanzong tidak memiliki pemimpin, dan sekarang seperti pasir yang berserakan, diusir oleh lembah kupu-kupu. 10 hari kemudian, di tempat pelatihan lembah kupu-kupu. Kekuatan saudara Xiao Yan benar-benar memalukan. Pada saat ini, sekelompok orang kuat dari lembah kupu-kupu diam-diam muncul di sini, dan Xiao Yan ada di depannya, dan semua orang berbicara dan tertawa. Terima kasih untuk beberapa hari terakhir, senior. Xiao Yan tidak terlalu sok. Roh-roh di lembah kupu-kupu ini cukup ramah, dan sebagai pemberhentian pertama dunia iblisnya, mereka telah banyak membantu Xiao Yan. Ucapan terima kasih ini diucapkan dengan tulus. Anak nakal kamu sangat berbakat, aku khawatir itu akan menyebabkan gelombang panas di dunia iblis di masa depan. Jika bukan karena hatiku, aku khawatir aku akan memaksamu untuk menjagaku apapun yang terjadi. Master lembah-lembah kupu-kupu mengangguk sedikit dan berkata sambil tersenyum. Kali ini, Daiki juga akan mengirimmu ke negara monster segudang. Tapi ingat, anak kecil, aku pribadi merekomendasikannya kepadamu. Meskipun itu bisa menghindari banyak masalah, kamu tetap harus berhati-hati. Ada terlalu banyak orang kuat di Myriad Dimension, jadi kamu harus lebih berhati-hati. Namun, ada juga panggung untuk sekelompok pahlawan untuk bersaing, dan itu pasti sangat cocok untukmu. Setelah Sunsi, sosok Anggun berdiri di samping leluhur lembah kupu-kupu, tetapi gadis ini sangat berbeda dari masa lalu. Aku khawatir saat-saat ini berada di bawah pelatihan leluhur lembah kupu-kupu, menguasai kekuatan sejati di lembah kupu-kupu. Xiao Yan mengangguk ringan. Kudengar dari Diki bahwa kau datang ke sini untuk mencari gua takdir iblis. Benda itu mungkin baru mendapat berita setelah memasuki medan perang kuno. Lagi pula, benda itu terlalu misterius dan berbahaya. Monster biasa tidak punya informasi sama sekali. Leluhur lembah kupu-kupu bertanya, ketika kau mengirim Tuan Xiao Yan ke negeri 10.000 iblis, kau akan pergi ke Tuan Ekor 6. Aku sudah memberitahu Tuan Ekor 6 sebelumnya bahwa dia akan menjagamu dengan baik. Dia menggelengkan kepalanya perlahan, seolah merujuk pada masa lalu yang menyedihkan. Baiklah, terima kasih leluhur. Pada saat ini, Daiki juga berbisik, dan hatinya tidak bisa menahan perasaan nyaman. Awalnya, sebagai wanita tertua lembah kupu-kupu, jika tidak ada kecelakaan di masa depan, aku takut aku akan mewarisi lembah kupu-kupu,
tetapi dengan munculnya Xiaoyan, beberapa hal yang terpendam di hati leluhur lembah kupu-kupu juga terungkap, jadi aku memutuskan untuk membiarkan Dai berdoa. Pergi dan mencobanya. Kekuatan lembah kupu-kupu, bahkan di negara iblis segudang, pasti dapat diperingkat di eselon kedua, tetapi leluhur lembah kupu-kupu dan beberapa kekuatan di negara iblis segudang berselisih dan hanya dapat meninggalkan negara iblis segudang untuk datang ke sini. Tetapi kesalahpahaman yang berdebu masih perlu diselesaikan oleh generasi mendatang, dan leluhur lembah kupu-kupu juga berharap untuk kembali ke negara iblis segudang. Suatu hari nanti, robek, dengan suara, leluhur tua lembah kupu-kupu melambaikan telapak tangannya di kekosongan tempat latihan, dan retakan ruang terbentuk. Retakan arah di ruang angkasa dapat langsung mencapai negara iblis segudang dari sini. Ayo pergi, gelombang para ahli lembah kupu-kupu lainnya mengangguk dan berkata segera. Selamat tinggal. Sambil mendengus dingin, Xiaoyan membawa Daiki langsung ke celah angkasa dan menuju ke negara monster segudang. Leluhur tua, jika kau mengirim Daiki keluar seperti ini, apakah itu akan menjadi kontraproduktif? Di mana Tuan Enam Ekor? Setelah kepergian Xiaoyan, banyak ahli di sini juga khawatir. Jangan khawatir, Daiki akan mengikuti Tuan Xiaoyan, dan aku khawatir dia akan memiliki banyak prestasi di masa depan. Kau bisa melihatnya. Lagi pula, orang ini adalah Tuan Serigala Naga Hitam. Di akhir kalimat, tempat itu sunyi dan mempertahankan ketertibannya yang semestinya. Tampaknya para leluhur lembah kupu-kupu telah menggunakan bakat monster khusus mereka untuk melihat dari Xiaoyan. Itu seperti sesuatu yang tidak jelas. Di sisi lain, Xiaoyan dan Daiki, yang berada di celah waktu dan ruang, disiksa oleh celah waktu dan ruang saat ini. Jadi karena kekuatan jiwa Xiaoyan yang mempesona, itu juga menyedihkan. Namun, celah ruang seperti ini, aku khawatir hanya leluhur tua lembah kupu-kupu, seorang pria kuat yang pernah berada di Myriad Monster Nation, dapat menampilkannya. Bab 1883, Situasi Dunia Iblis. Nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api Penulis, Lemon Kyuxia. Plus mematikan mengatur ulang, di celah-celah waktu dan ruang, tidak ada cahaya siang, tetapi lorong-lorong ini sedalam dan jahat seperti lubang cacing, membuat orang merasa tidak nyaman, dan bahkan Xiaoyan tidak memperhatikan, ada jejak fluktuasi jahat yang langka di celah-celah waktu dan ruang, seperti roh-roh jahat orang asing. Tentu saja, Xiaoyan dan Daiki perlahan-lahan terbang melalui celah-celah waktu dan ruang. Dengan kecepatan mereka, butuh setidaknya 10 hari untuk mencapai negara setan segudang. Melihat Daiki di sampingnya seperti bayi yang penasaran, Xiaoyan juga memanfaatkan waktu ini untuk mengobrol dengannya. Melalui percakapan ini, Xiaoyan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kerajaan iblis di dunia iblis. Meskipun Daiki naif, dia lebih baik daripada membaca banyak buku kuno di dunia iblis, itu seperti buku kuno berjalan. Alam iblis sangat luas. Meskipun alam iblis hanya dibagi menjadi 100 negara, setiap alam iblis mencakup area seluas 10.000 mil. Sangat luas sehingga mengejutkan. Selain itu, wilayah keseluruhan alam iblis ada di Dakian. Dunia, yang kedua setelah dunia manusia, adalah wilayah terbesar kedua yang layak disebut. Ngomong-ngomong, gadis, apakah kamu tahu situasi terkini di dunia iblis? Xiaoyan bertanya dengan ragu-ragu untuk meredakan keheningan perjalanan panjang. Situasi di dunia iblis, aku tahu. Sejak berakhirnya Perang Dunia Pertama, Kaisar Iblis telah menyatukan dunia iblis yang kacau dan membaginya menjadi 100 kerajaan, dan kemudian memilih yang terkuat dan terpintar dari binatang iblis untuk menjadi raja kerajaan iblis, membelah seluruh dunia iblis. Itu menjadi sangat jelas sekilas. Petik 2. Namun, masa-masa indah itu tidak berlangsung lama. Tak lama setelah berita jatuhnya Kaisar Iblis tersebar, banyak raja kerajaan iblis di 100 kerajaan yang ingin bergerak, dan mereka diam-diam melatih pasukan mereka dalam upaya untuk membagi situasi di dunia iblis. Dan 3 elit di bawah Kaisar Iblis, Lord Black Evil Dragon Wolf, White Bone Evil King, dan Tyrant Tianxiong membagi dunia iblis menjadi 100 negara. Heishan Dragon Wolf telah bersumpah untuk mengikuti Lord Demon Emperor sampai mati, dan Heisha Dragon Wolf mungkin kekuatannya relatif rendah, hanya pada level petarung abadi bintang 8, tetapi kebijaksanaannya cukup tinggi, dan karena dia memiliki jejak darah keluarga naga, dia telah dikalahkan oleh banyak orang kuat. Selain fakta bahwa Kaisar Iblis pernah memberikan banyak anugerah supernatural ke dunia iblis, dia sekarang memiliki latar belakang 20 negara,
tetapi kekuatannya adalah yang terlemah di antara banyak pasukan binatang iblis. Tentu saja, negara kita yang terdiri dari 10.000 iblis juga merupakan kejahatan hitam. Sebuah wilayah di bawah Lord Longlang. Daiki menjelaskan dengan hati-hati. Pada tahap awal Dousian Bintang 8, memang lebih lemah. Xiao Yan mendengar kata-kata itu dan mengangguk perlahan. Bagaimanapun, Kaisar Iblis sudah menjadi cermin reinkarnasi. Yang kedua adalah Tiran Tianxiong. Dia mengendalikan sebanyak 30 negara, yang telah membahayakan keselamatan dunia iblis, dan di belakangnya adalah dukungan dari pembangkit tenaga reinkarnasi, secara samar-samar mencoba menguasai seluruh dunia iblis. Di samping kekuatan pertempuran bintang 8-nya, kesempurnaan abadi dapat dikatakan sebagai raksasa sejati di dunia iblis. Daiki Zaidu berkata, apakah orang ini memiliki dendam besar dengan serigala naga iblis hitam? Xiao Yan diam-diam menuliskannya dan segera bertanya. Tampaknya kedua kekuatan itu seperti api dan air, dan pertempuran antara kedua kekuatan ini adalah yang paling intens di medan perang kuno. Daiki berkata dengan lembut, ada juga orang terakhir yang bernama Raja Iblis Tulang Putih. Kekuatannya telah mencapai tingkat reinkarnasi. Dia adalah dewa perang pertama di bawah Kaisar Iblis. Sekarang dia mengendalikan kekuatan 25 kerajaan. Tampaknya niatnya bukan untuk menguasai dunia iblis, tetapi untuk bertarung. Dengan slogan balas dendam untuk Kaisar Iblis, dia mencoba mengumpulkan para ahli dunia iblis dan menyerang 6 alam lainnya. Itu juga situasi pengamat untuk pertempuran semacam ini. Selain itu, ada 7 raja iblis di bawah 3 raja. Kekuatan 7 raja iblis hampir hanya pada tingkat petarung abadi bintang 8. Ayo bertanding. Daiki menganalisis Xiao Yan dengan serius. Baiklah, apa yang terjadi dengan medan perang kuno? Xiao Yan menuliskan berita penting ini dan segera bertanya. Medan perang kuno adalah medan perang yang sebenarnya. Karena 3 ahli dan 7 raja iblis mencapai konsensus, mereka takut pertempuran di antara mereka akan merusak tanah dunia iblis, jadi mereka menempatkan semua pertempuran ke medan perang kuno. Yang disebut medan perang kuno adalah ruang khusus tempat Kaisar Iblis memimpin pasukan dunia iblis untuk melawan ras jahat dari luar perang dunia pertama. Itu penuh dengan tulang dan relik yang tak terhitung jumlahnya dari kekuatan dunia iblis yang tak terhitung jumlahnya, dan juga penuh dengan krisis. Kekuatan 3 pembangkit tenaga listrik sekarang mendekati medan perang kuno, dan pertempuran yang telah menemui jalan buntu selama ribuan tahun, saya khawatir itu akan segera berakhir. Daiki berkata dengan sangat ketakutan, saya tidak tahu berapa banyak monster yang akan jatuh. Situasinya benar-benar aneh sekarang, tetapi jika Kaisar Iblis muncul, apakah orang-orang ini akan melambaikan tangan mereka? Xiao Yan tiba-tiba mengatakan ini. Apa, Tuan Kaisar Iblis muncul? Daiki ketakutan mendengar kata-kata Xiao Yan dan berkata dengan tergesa-gesa. Menurut kognisi Daiki, bukankah Kaisar Iblis sudah jatuh? Bagaimana dia masih bisa muncul? Dan jika Kaisar Iblis tidak jatuh, bagaimana mungkin banyak bawahannya berani memberontak? Apakah ada masalah? Xiao Yan juga bertanya-tanya. Ada banyak legenda tentang Kaisar Iblis, bahkan aku takut padanya. Jika Kaisar Iblis muncul, aku yakin dunia iblis akan bersatu, dan bahkan para ahli ini akan mengalahkan diri sendiri. Petik 2. Namun, Kaisar Iblis tampaknya telah dilenyapkan oleh para ahli dari 3 alam iblis dan Buddha. Bagaimana mungkin, kata Daiki dengan bingung. Sekarang, aku tahu apa yang harus dilakukan, kata Xiao Yan sambil tersenyum. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini gelombang aku khawatir dia benar-benar tidak memiliki kekuatan untuk membalikkan seluruh dunia iblis, kecuali dia menggunakan kekuatan iblis, tetapi harganya terlalu besar, dan jika dia menemukan Kaisar Iblis untuk membantunya menghancurkan segel, aku khawatir semua ini akan teratasi. Dan ini adalah prioritas utama Xiao Yan sekarang. Ngomong-ngomong, apakah ada cara untuk menemukan serigala naga jahat hitam? Xiao Yan bertanya setelah Sun Qi. Jika Anda ingin menemukan Lord Heisha Longlang, saya khawatir Anda harus pergi ke 10.000 iblis untuk bergabung dengan pasukan, sehingga dapat memasuki medan perang kuno, tampil memukau atau memiliki prestasi militer yang luar biasa. Heisha Longlang akan memanggilnya secara pribadi dan memberinya hadiah. Sepertinya hanya ada satu cara sekarang. Daiki cemberut. Bergabung dengan pasukan. Anda tidak akan membiarkan saya memulai dari awal. Xiao Yan mendengar kata-kata itu dan tidak bisa menahan perasaan gelap. Bergabung dengan pasukan mungkin satu-satunya cara untuk memulai dari awal, tetapi sekarang Xiao Yan tidak punya banyak waktu.
Dengan disiplin yang ketat di tengah dan bahkan adegan di mana ia hanya bisa memulai dari awal lagi, Xiao Yan merasakan hati yang hitam. Lord Xiao Yan, jangan khawatir, sekarang dunia iblis sedang dalam masa sulit, dan Anda tidak akan memulai dari awal. Seseorang dengan kekuatan seperti Sir Xiao Yan atau seseorang dengan keterampilan unik dapat secara langsung berpartisipasi dalam pemilihan jenderal pasukan binatang iblis setelah bergabung dengan pasukan. Butterfly berkata dengan cukup serius. Apakah ada posisi yang lebih tinggi di pasukan monster? Di pasukan monster, dari prajurit monster terendah, pemimpin regu, pemimpin, jenderal, hingga komandan monster tertinggi. Tampan muda, persyaratan minimum Yao Shuai adalah memulai dengan Dewa Petarung Bintang 8, mungkin. Sudah diputuskan, tampan, petik 2 petik 2. Setelah mengobrol, mereka berdua juga perlahan tiba di negara setan. Segudang negara 10.000 iblis terletak di pegunungan 10.000 iblis, dan apa yang disebut pegunungan 10.000 iblis sebenarnya adalah tempat berkumpulnya kekuatan supernatural yang tak terhitung jumlahnya. Di sana, ada negara iblis segudang, yang menikmati reputasi yang luar biasa dan ganas. Wilayah negara iblis segudang hampir puluhan ribu mil jauhnya, di mana ada banyak ras dan monster yang kuat, besar dan kecil, semuanya merangkak di bawah kekuasaan negara iblis segudang. Para pembangkit tenaga listrik di tahap tengah Xingdouxian menguasai semua makhluk supernatural dalam radius 10.000 li dari kerajaan iblis segudang. Selama hampir 1000 tahun, kerajaan iblis segudang juga melanjutkan kemakmurannya. Apakah ini yang disebut kerajaan Wan Yao? Tentu saja, Xiao Yan dan Daiki baru saja muncul dari celah-celah waktu dan ruang, dan segera mendarat di dataran. Dengan bantuan medan yang menjulang tinggi, mereka baru saja mendapatkan pemandangan panorama seluruh negara iblis segudang. Garis besar kota besar itu perlahan-lahan terekspos dari garis pandang Xiao Yan. Energi surga dan bumi yang sangat kaya dan aura iblis yang mencengangkan memengaruhi pikiran Xiao Yan. Tampaknya negara 10.000 iblis ini cukup untuk disebut sebagai tempat berkumpul yang sangat kuat. Bangunan-bangunan myriad demons cukup aneh. Sebagian besar terbuat dari kain dan air. Kota-kota tersebut menempati wilayah 100 mil, dan kota-kota di sekitarnya dikelilingi oleh tembok. Di salah satu kandang, dalam hal kekuatan pertahanan saja, saya khawatir itu tidak berlebihan. Setelah beristirahat, sosok Xiao Yan dan keduanya menjadi stabil, dan tiba-tiba bayangan hijau berkedip turun dari tembok kota yang besar, menghadap Xiao Yan dan keduanya dengan senyuman di wajah mereka. Aura orang ini cukup bagus. Selain itu, ada tanda-tanda yang jelas dari negara 10.000 iblis di tubuhnya, dan dia mungkin orang kuat yang bertanggung jawab atas negara 10.000 iblis. Pengunjung itu adalah seorang lelaki tua berjubah hijau, dan aura lembut merasuki alisnya, tetapi ada juga aura penindasan yang sangat kuat. Xiao Yan merasakannya dengan saksama dan menemukan bahwa kekuatan pengunjung itu ternyata adalah peri Do Bintang 7. Seorang diaken dari tim penjaga 10.000 iblis berikutnya, dan dua teman telah datang dari jauh. Aku tidak tahu mengapa mereka datang ke 10.000 iblis. Orang tua berjubah hijau itu berjalan sedikit dan menunjukkan kebaikannya kepada Xiao Yan dan Xiao Yan. Sejak saat orang-orang muncul dari celah-celah waktu dan ruang, sudah ditakdirkan bahwa identitas keduanya tidak sederhana. Hanya ada segelintir ras yang dapat membangun celah ruang waktu di sekitar bangsa Wan Yao. Adegan itu ditemukan oleh orang tua berjubah hijau. Dia biasa mengundurkan diri untuk menyelidiki. Kalau tidak, jika itu adalah orang kuat biasa, orang tua ini akan terlalu malas untuk pergi. Di sini, mendengarkan suara lelaki tua berjubah hijau itu, jari-jari halus Daiki berkedut, dan sebuah surat rekomendasi melayang lembut ke arahnya. Lembah kupu-kupu, dia baru saja menemukan surat rekomendasi itu, membukanya, dan ekspresi lelaki tua berjubah hijau itu menjadi aneh, dan dia berseru. Belum lagi hal lain, hanya kata-kata yang digariskan oleh energi iblis yang berdebar-debar di surat rekomendasi itu membuatnya sedikit gemetar, belum lagi betapa mengerikannya kekuatan yang terakhir itu. Apakah ada masalah? Xiao Yan bertanya ketika dia melihat perubahan lelaki tua berjubah hijau itu. Jangan berani-berani, maafkan aku karena ceroboh. Kedua orang dewasa itu, silakan ikut denganku, dan aku akan membawamu untuk melihat Raja Iblis 10.000. Setelah Sunsi, ekspresi lelaki tua berjubah hijau itu sedikit berubah, dan dia buru-buru berkata, "Sayangku, aku bisa bertemu dengan pria yang direkomendasikan oleh para leluhur lembah kupu-kupu, dan keberuntunganku juga."
Siapakah leluhur lembah kupu-kupu? Ini adalah pahlawan pendiri yang mendirikan kerajaan Wan Yao bersama dengan Raja Wan Yao saat itu. Bahkan jika dia turun tahta dan pensiun, statusnya sama sekali tidak sebanding dengan mereka, jadi akan ada reaksi yang begitu kuat. Itu pekerjaan. Xiao Yan sedikit gembira. Tampaknya dia tidak membantu lembah kupu-kupu dengan sia-sia, dan yang tidak diharapkan Xiao Yan adalah bahwa status leluhur lembah kupu-kupu ini tampaknya tidak rendah di negara setan segudang. Dalam hal ini, jalan di depan akan jauh lebih mulus. Dong, dong, dong. Tepat ketika Xiao Yandi berdoa agar mereka berdua mengikuti lelaki tua berjubah hijau itu perlahan menuju kota 10.000 setan, seruling kian yang menakjubkan terdengar dari atas kota. Wilayah negara iblis yang luas dapat didengar, dan suara seruling kian cukup cepat, seolah-olah ada sesuatu yang serius. Ada apa? Xiao Yan melirik sedikit, dan menemukan beberapa monster mengenakan baju besi di atas kota. Bulu mereka yang halus dan ekspresi mereka yang kasar dan serius merupakan tanda bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Ini adalah perintah pemanggilan raja. Apa yang terjadi? Pada saat ini, lelaki tua berjubah hijau itu juga bingung. Perintah pemanggilan raja 10.000 iblis biasanya hanya dikeluarkan ketika itu cukup mendesak. Sekarang saya belum menerima informasi apapun, bagaimana mungkin itu dikeluarkan tanpa alasan? Bagaimana dengan perintah pemanggilan? Tuanku, begitu perintah pemanggilan raja keluar, semua makhluk gaib harus pergi ke lapangan 10.000 iblis untuk berkumpul. Tuanku, saya minta maaf, tetapi silakan ikut dengan saya. Ada tatapan rumit di mata lelaki tua berjubah hijau itu dan segera membawa Xiao Yan dan keduanya menyeberangi parit yang dijaga ketat di Myriad Demons dan berkumpul menuju Myriad Demons Square. Di antara kota-kota negara Wan Yao, wilayah yang luas itu penuh dengan bangunan-bangunan yang mempesona. Alun-alun Wan Yao, semua jenis pusat kota dan bangunan-bangunan mewah, menandakan kemakmuran di sini, dan saat ini, area di kota itu diaspal dengan batu-batuan. Di alun-alun yang megah itu, ada lautan manusia, dan kerumunan orang kulit hitam membuat air di sekitar sini tidak mungkin terkuras gelombang dan di ujung alun-alun, ada panggung bundar yang sedikit terangkat, dan tampaknya ada sosok yang perlahan terbentuk di panggung bundar itu. Apa yang terjadi? Perintah pemanggilan yang dikeluarkan oleh raja sendiri. Mungkinkah pasukan monster dari orang-orang kuat lainnya menyerang? Tetapi 3 pembangkit tenaga listrik dan 7 raja iblis telah mengatakan bahwa semua pertempuran dilarang di wilayah dunia iblis dan hanya dapat dilakukan di medan perang kuno. Apa yang sebenarnya terjadi? Alun-alun 1000 setan dalam jarak 1 kilometer, satu demi satu, mata yang curiga menatap ke arah panggung bundar yang sedikit terangkat, dan hati para monster yang tak terhitung jumlahnya penuh dengan keraguan. Kerajaan 10.000 iblis benar-benar sesuai dengan reputasinya. Pada saat ini, Xiao Yan Diki dan lelaki tua berjubah hijau membawa Xiao Yan ke area terbuka dekat teras bundar di alun-alun 10.000 iblis. Xiao Yan melihat sekeliling dan menemukan bahwa di antara para ahli di sini, ada 6 monster Xingdouxian yang tidak sedikit, dan Kick Xingdouxian juga menjulang. Terlebih lagi, Xiao Yan menemukan bahwa di antara orang-orang ini, tampaknya tidak hanya ada manusia, tetapi juga beberapa monster aneh yang terlihat seperti monster, dengan bulu halus atau sisik di sekujur tubuh mereka. Mereka tidak memilih untuk berubah menjadi manusia, karena untuk beberapa alasan khusus, bulu halus dan sisik adalah senjata mereka sendiri untuk beberapa monster, tetapi mereka yang dapat memasuki kerajaan monster segudang disaring lapis demi lapis, jadi tidak ada monster yang akan meragukan identitas monster lainnya. Ini adalah, setelah sekilas, mata Xiao Yan terkunci pada platform melingkar yang ditinggikan di atas alun-alun, kekosongan di atas platform melingkar itu sedikit menggeliat, dan energi iblis tirani tampaknya sedang membangun kekosongan dan perlahan melangkah keluar. Nafas seperti itu ternyata adalah dewa pertarungan bintang 8, itu. Raja 10.000 iblis. Dengan munculnya sosok yang cukup kuat di panggung bundar di alun-alun, pupil monster yang tak terhitung jumlahnya di alun-alun menyusut rapat, menahan napas dan berseru. Pengunjung itu mengenakan kemeja biru, dan tubuhnya yang kuat mengandung aura iblis yang mengerikan yang menyaingi langit. Yang terpenting adalah mata pria ini cukup indah, semurni dan tanpa cacat seperti batu giok kasar, keluar dari sihir. Baik itu kekuatan atau karakter, Wan Yaoang dianggap sebagai orang kuat yang bijaksana dan baik hati di dunia iblis, jadi dia dihormati dan dikagumi oleh banyak orang kuat, sehingga mengukuhkan statusnya sebagai Raja Iblis, dan karena dia awalnya adalah Raja Iblis. Kaisar menunjuk 1 atau 2,
dan dia juga setia kepada Kaisar Iblis. Dia selalu percaya bahwa Kaisar Iblis akan datang lagi, jadi dia adalah salah satu Raja Iblis yang kuat di bawah Heishan Longlang yang hidup. Berdampingan dengan waktu dan kekuatan. Aku adalah Raja 10.000 Iblis. Pria berbaju biru itu perlahan memperlihatkan gigi putihnya, dan senyumnya yang lembut bagaikan cahaya lembut yang menyinari hati setiap monster, yang sangat hangat. Raja Monster, Raja 10.000 Iblis, Raja Monster. Setelah napas itu, monster-monster perkasa di alun-alun meraung serempak. Jelas, di dunia monster, kekuatan masih merupakan deskripsi terbaik, dan hukum yang lemah masih tercermin dengan jelas. Saya tidak punya pilihan selain mengeluarkan perintah pemanggilan Raja hari ini. Saya harap teman-teman Anda bisa mengerti. Alasan mengapa perintah pemanggilan Raja dikeluarkan adalah karena di medan perang kuno, pengawal pribadi dan pasukan Lord Heisha Dragon Wolf, yang telah membela kita, diserang bersama oleh beberapa kekuatan lain, dan hidup dan mati mereka tidak pasti untuk sementara waktu. Anda harus menyumbangkan kekuatan Anda sendiri saat ini. Jika kita terus mundur seperti ini, aku khawatir dalam waktu dekat, Tuan Serigala Hitam tidak akan memiliki siapapun untuk digunakan, dan jika Tuan Serigala Hitam gagal, maka dua pasukan monster kuat lainnya akan datang ke sini secara langsung. Akankah kita terlalu malas untuk menghancurkan rumah kita untuk bertahan hidup? Tianxiong yang tiran dan pasukan tirani di bawah Raja Iblis Tulang Putih, aku yakin kalian pasti pernah mendengar tentang mereka. Mereka haus darah, dan kemanapun mereka pergi, mereka membakar, membunuh, menjarah, dan melakukan kejahatan, dan tidak ada yang tumbuh. Kurasa situasi seperti itu seharusnya bukan yang ingin kalian lihat, kan? Saya telah berkomunikasi dengan para penguasa kerajaan iblis lainnya, dan hari ini saya akan mengoordinasikan pengiriman pasukan dan memasuki medan perang kuno untuk membantu Tuan Heisha Longlang. Kata Wan Yaowang dengan cukup ramah, tetapi untuk beberapa alasan, sepertinya suara Wan Yaowang mengandung semacam kekuatan sihir khusus, dan setiap kata dan setiap kalimat tersampaikan, menyebabkan suasana kebencian yang sama. Tidak setuju, Raja Iblis, jika Anda memiliki perintah atau perintah, katakan saja. Untuk sementara waktu, energi iblis hijau yang tak terhitung jumlahnya menyebar dari tubuh setiap binatang iblis di seluruh lapangan 10.000 iblis, dan segera naik ke langit, membuat tempat ini menjadi menakutkan. Energi iblis hijau membumbung tinggi ke langit, seperti postur binatang iblis yang tak tertandingi. Tentara Tuan Heisha Longlang dalam masalah, kita tentu tidak bisa duduk diam. Bergabunglah dengan pasukan, bergabunglah dengan pasukan. Suara iblis yang kuat dan memekakkan telinga bergema di seluruh alun-alun. Mulai hari ini, selama sebulan, semua monster di Myriad Monster Nation, kecuali beberapa monster khusus dan monster wanita, kuharap semua orang akan bergabung dengan pasukan secara aktif. Setelah sebulan, pasukan akan diorganisasi dan dibentuk, dan aku akan secara pribadi memimpin ribuan monster kita. Pasukan kerajaan iblis memasuki medan perang kuno dan bergabung dengan beberapa raja iblis lainnya untuk menyelamatkan. Aku tidak akan memaksamu untuk bergabung dengan pasukan. Bagi mereka yang bergabung dengan pasukan secara sukarela, setelah memasuki medan perang kuno, aku secara pribadi akan memberimu banyak sumber daya pelatihan. Jadilah bagian dari sejarah. Suara Raja Iblis dari 10.000 iblis itu perkasa, menyebabkan desahan yang tak terhitung jumlahnya. Kitab buku monster adalah harta karun unik di seluruh dunia monster. Itu dapat dipanggil keluar dari reinkarnasi jika kekuatannya tercapai, dan mereka yang dapat dicatat dalam kitab buku monster akan memenuhi syarat untuk melangkah ke pusat dunia monster dan menikmati jalan keabadian di masa depan. Catatan dalam kitab buku cukup aneh. Tampaknya monster perlu menggunakan esensi darah untuk menguraikan nama mereka. Dari zaman dahulu hingga sekarang, hanya kaisar monster yang dapat melakukannya sendiri. Semua monster lainnya membutuhkan banyak waktu untuk menguraikannya. Nama saya tabu, dan hanya setelah berlatih keras, saya cukup beruntung untuk melangkah ke pusat dunia iblis. Dapat dikatakan tanpa ragu bahwa mengukir nama seseorang di buku-buku iblis bukan hanya sebuah kehormatan besar, tetapi juga semacam pengakuan kekuatan, yang memiliki daya tarik yang tak tertahankan bagi roh-roh dunia iblis. Raja Iblis Sengming, di mana harus mendaftar untuk tentara? Saya pergi. Aku juga harus pergi. Petik 2 petik 2. Untuk sementara waktu, seluruh 10,000 Demon Square dipenuhi dengan napas yang terengah-engah, dan monster-monster itu melonjak. Tuan, apakah Anda perlu mendaftar? Pada saat ini,
lelaki tua berjubah hijau di samping Xiao Yan bertanya dengan lembut. Bagaimanapun, identitas Xiao Yan ada di sini, lelaki tua berjubah hijau itu hanya bisa bertanya dengan hati-hati. Itulah yang saya maksud, tunjukkan pada saya. Ngomong-ngomong, bisakah Anda mengirim seseorang untuk mengirim gadis ini ke rumah Lord Liu Wei? Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia segera menatap Daiki di sampingnya, dan tidak lupa berkata kepada lelaki tua berjubah hijau itu. Saya tidak akan kembali, saya akan bergabung dengan tentara bersama orang dewasa. Daiki berkata dengan keras kepala saat ini. Keluarga seorang gadis, apa gaya bertarung dan membunuh? Kembalilah padaku. Pada saat ini, suara tegas Xiao Yan bergema di telinga Daiki. Tapi, tampaknya momentum tiba-tiba Xiao Yan membuatnya sedikit bodoh. Daiki tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Xiao Yan dengan mata merah. Senang berada di sini, Anda berbakat tetapi tidak cocok untuk pertempuran, mungkin Anda cocok untuk posisi seperti komandan. Xiao Yan buru-buru menghiburnya sebentar. Baiklah, kalau begitu saya akan menunggu di sini sampai Tuan Xiao Yan kembali, hehe. Pada saat ini, seolah terinspirasi oleh sesuatu, Daiki tidak bisa menahan tawa. Dan Xiao Yan tidak tahu apa yang dia katakan dengan santai. Di masa depan, dia akan menumbuhkan seorang jenius yang memerintah di dunia iblis, dan bahkan dalam Perang Dunia Kedua di masa depan, Daiki memberikan kontribusi luar biasa bagi strategi dunia dakian. Tuan Ekor 6, setelah bernapas, lelaki tua hijau itu mendengar kata-kata itu, dan hatinya terangsang oleh gelombang yang mengamuk. Sepotong puing di lengannya teraduk, dan seorang prajurit berbaju besi datang bersama napas itu, dan Jenderal Perkasa Daiki dikirim ke kediaman orang dewasa berekor 6 gelombang. Ada banyak kekuatan tirani di 10.000 iblis, tetapi hanya klan berekor 6 dan Raja Iblis 10.000 yang memiliki hubungan baik, dan klan berekor 6 juga berada di negara 10.000 iblis. Itu adalah kekuatan tingkat atas, dan memiliki tulisan tangan leluhur lembah kupu-kupu. Ketika Xiao Yan memasuki medan perang kuno, Daiki benar-benar memperoleh warisan Raja Iblis berekor 6, baik dalam hal kekuatan maupun bakat untuk memerintah. Promosikan. Tuan, silakan lewat sini. Setelah beristirahat, lelaki tua berjubah hijau itu membawa Xiao Yan dan perlahan meninggalkan lapangan 10.000 iblis dan berjalan menuju kantor pendaftaran untuk bergabung dengan tentara. Sebagai orang dalam 10.000 iblis, dia secara alami sangat akrab dengan daerah-daerah ini. Tuan, di depan saja. Baiklah, jangan bawa, Anda bisa kembali. Sepanjang jalan, pria tua berjubah hijau itu menyapanya dengan berbagai cara, membuat Xiao Yan merasa tidak nyaman. Melihat tujuannya semakin dekat, Xiao Yan pun memberi isyarat. Bawahanku pensiun, aku berharap kalian mendapatkan hasil yang baik. Lelaki tua berjubah hijau mendengar kata-kata itu, dan dia juga pensiun dengan penuh pengertian. Ini adalah kantor pendaftaran untuk bergabung dengan tentara, sungguh mengesankan dan ketat. Xiao Yan tidak dapat menahan tawa saat dia melihat rumah megah di depannya dan ratusan prajurit monster yang tampak serius berdiri tak bergerak di sekitar rumah itu. Begitu dia selesai berbicara, dia melangkah masuk tanpa ragu-ragu. Pada titik ini, perjalanan Xiao Yan ke dunia iblis benar-benar berada di jalur yang benar. Aku khawatir dia akan segera muncul di dunia iblis. Xiao Yan tidak dapat mengurusnya, karena dia melarikan diri untuk hidupnya dengan iblis cahaya, dan kekuatan malaikat masih terlalu enggan bagi mereka. Di bawah serangan itu, 1 orang terbunuh, 1 orang terluka dan 1 orang melarikan diri.